Elisa, cepetan cerita. Gemes Deo dan Manda berbarengan. Mereka berdua sudah membawa makanan yang akan mereka makan sembari mendengarkan cerita Elisa. Akhirnya Elisa ceritain semuanya. Gak ada sedikit pun yang Elisa cut. Manda cuma melongo. Terus, lo terima Lis? Anjir, lo bakal nikah sama dosen sendiri. Gak salah tuh, tanya Manda. Gue tolak lah. Ngapain gue terima, lagian gue juga gak cinta sama si dosen killer dan psikopat. Kenal pun hanya sebatas dosen dan mahasiswinya. Sekarang malah dia ngaku gue istrinya. Bener-bener stres kan tuh orang, jelas Elisa. Baguslah lo tolak. Gue dukung semua keputusan lo kok. Gue gak nyangka Pak Baskara ngajakin lo nikah. Gue gak kepikiran kalau sampai kalian nikah terus serumah sama manusia dingin kayak dia, pasti hidup lo bakalan beku kayak es batu, ujar Manda geleng-geleng kepala yang diikuti juga sama Deo. Tumben bener. BTW, makasih Manda, lo selalu ada di saat gue susah maupun senang. Terharu Elisa. Jarang-jarang soalnya Manda begitu. Bibir Elisa melengkung tersenyum penuh kemenangan, lalu bertos ria dengan Manda dan Deo karena kedua sahabatnya berpihak padanya. Gue gak habis pikir sama tuh dosen. Kayak gak ada perempuan lain aja di dunia ini. Malah mahasiswinya sendiri yang dia incar untuk jadi istrinya. Sumpah gue gerem banget, sampai jadi pingin nampol bibirnya pakai bibir lagi. Canda Deo lalu ia tertawa sendiri. Kalian jangan heran ya sama Deo, soalnya dia anaknya receh hanya saja rada gila sedikit. Manda mencubit pelan lengannya. Dia meringis kesakitan dan Elisa tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku kedua sahabatnya itu. Berkat mereka berdua, Elisa merasa sangat terhibur. Terdengar suara delman dari seseorang. Tunggu. Elisa merasa kenal dengan suara ini. Bibir siapa yang ditampol? Sontak Elisa, Manda, dan Deo menoleh ke arah belakang. Ternyata itu Baskara. Posisi mereka tepat membelakangi Baskara. Deo terlihat gelagapan. Ia langsung berdiri diikuti Manda, sedangkan Elisa malah santuy sembari meminum jus. Kenapa ya Pak? Tanya Manda keheranan. Baskara memilih diam seraya menatap Elisa tanpa ekspresi, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Deo. Deo yang ditatap oleh Baskara langsung menggaruk tengkuknya. Kenapa Pak? Tanya Deo dan Baskara menatap Deo dengan tatapan tajam. Bapak sejak kapan berdiri di belakang kami? Tanya Elisa yang juga penasaran. Perasaan tadi Elisa lihat Baskara lagi duduk sama dosen lain. Sejak cowok gak tahu norma ini bilang tentang nampol bibir pakai bibir, jawab Baskara dengan angkuhnya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Maksudnya? Tanya Deo. Kamu belum tahu salah kamu di mana? Tanya Baskara kepada Deo dengan nada dingin. Deo terlihat sangat gelisah merana. Lihatlah, Elisa terlihat santai seperti tidak ada rasa takut. Sorry Pak, memang saya salah di mana? Tanya Deo polos tanpa merasa bersalah. Raut wajah Baskara masih datar, namun tatapannya tajam. Kalau mau berbuat mesum jangan di kampus. Kapan saya berbuat mesum? Ucapanmu itu sudah kategori mesum, namun berlindung dari kata bercanda. Saya tahu kamu memberi kode kepada Elisa, jelas Baskara. Anjir, ini dosen nampaknya bener-bener gila gak sih? Marah gak jelas, aneh sumpah. Batin Elisa geleng-geleng kepala. Bukan gitu maksud saya tadi hanya bercanda. Tanya aja sama mereka Pak, jelas Deo menunjuk Manda dan juga Elisa yang asik melahap makanannya. Manda, lo tau gue tadi bercanda kan? Tanya Deo kepada Manda. Menurut gue setuju apa yang diucapin bapak itu. Manda berbicara dengan wajah lempengnya membuat Deo geram seperti ingin memukul sahabatnya itu. Manda, gue gibeng loh. Apa yang saya bilang? Kamu sudah keterlaluan. Jangan sampai kamu ulangi perkataan atau perbuatan yang menjurus ke arah hal-hal mesum kayak tadi. Baskara menoleh ke arah Elisa yang tengah asik dengan dunianya sendiri. Elisa, ikut saya ke ruangan. Enggak mau Pak, seharusnya yang Bapak bawa ke ruangan Bapak itu Deo bukan saya,
Jawab Elisa membalikkan badannya sembari berdiri menatap Baskara malas. Ikut saya. Saya tidak menerima penolakan atau nilai kamu taruhannya, ancam Baskara. Iya deh iya, jawabnya malas. Gara-gara lo Deo, jadi gue yang kena. Yaudah gue kesana dulu, pamit Elisa memasang wajah beteknya. Padahal niat gue cuma bercanda. Lo juga Manda. Di mana akhlak lo yang malah ngebelain tuh dosen? Iya maaf, lagian perkataan Pak Baskara ada benernya juga sih, jawab Manda sembari mencucukkan bibirnya merasa bersalah. Deo menepuk jidatnya berkali-kali mendengarkan jawaban Manda, sedangkan Elisa sudah meninggalkan mereka berdua. Suasana ruangan seperti disidang oleh Baskara. Anjir, kenapa gue seketika gugup dan gemetaran lihat tatapannya? Kayaknya tatapannya kali ini Pak Baskara beneran marah, batin Elisa. Sedangkan Baskara saat ini menatap tajam seperti burung hantu yang akan memakan mangsanya. Ngapain kamu cuma berdiri? Tanya Baskara. Lah, Bapak bagaimana sih? Bukannya Bapak sendiri yang bilang gak boleh asal duduk kalau bertamu ke tempat orang, supaya gak dicap tidak memiliki sopan santun, ada bla 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 lah, intinya begitulah, jawab Elisa jutek. Kamu ini menjawab saja pandainya, dasar pelawan. Lihat ke arah saya Elisa, gak ngedumel gitu bibirnya. Kamu sangka saya tidak tahu, hah? Sambung Baskara lagi. Kamu ada hubungan apa sama bocah itu? Hah? Sudah lupakan, ujar Baskara membuat Elisa mengangguk. Bapak ada apa? Suruh saya ke sini. Tanya Elisa memastikan. Pasalnya pembicaraan Baskara menggantung. Mendengar pertanyaan Elisa, Baskara meletakkan kacamata bening yang menggantung di saku kemejanya, lalu menyimpan tepat di tengah meja. Ia berdiri lalu menghampiri Elisa. Jarak mereka semakin dekat, 1 senti. Hal itu membuat Elisa berjalan mundur hingga ia tersudut ke tembok. Deru nafas mereka terdengar saling bersahutan. Elisa yang merasa gugup menoleh ke samping. Kamu itu milik saya. Jangan coba-coba selingkuh dari saya. Kalau kamu selingkuhin saya, kamu akan menerima akibatnya manis, ujar Baskara berbisik di telinga Elisa. Hal itu membuat Elisa ketar-ketir menahan salivanya susah payah. Siapa yang Shh. Saya tidak peduli apa hubungan kalian. Jauhi dia. Karena kamu hanya milik saya seorang. Kalau kamu tidak menuruti perkataan saya jamin dia akan mati di tangan saya. Paham? Elisa langsung mengangguk mengiyakan agar urusannya tidak panjang. Brak! Sebagai hukumannya, koreksi hasil UTS adik tingkat kamu. Daripada ganjan sama cowok lain, lebih baik kamu bantu saya dapat pahala. Elisa melotot dan tersadar dari ketegangannya barusan. Sebanyak ini pak? Tanyanya menatap tumpukan kertas tersebut. Hanya 7 kelas? Anjir, hanya 7 kelas katanya. Gila nih dosen apa sih maunya? Tadi bikin nyawa gue keluar dari ubun-ubun, sekarang mau buat otak gue rontok semuanya, batin Elisa. Ini gak bakal selesai pak kalau saya koreksi hari ini. Bisa, kamu bawa pulang. Hari Jumat kasih saya. Elisa hanya melihat-lihat sambil mengerutkan kening. Ya pak, kok semua tulisannya bikin pusing sih? Aduh Elisa sambil berdecak. Saya gak mau ya pak koreksi yang tulisannya kayak tulisan alien gini. Pokoknya yang jelek-jelek bapak aja yang koreksi. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Feby Fitolaka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bagi teman-teman yang memiliki karya, silakan hubungin Mimin di komentar ataupun di email. Maaf ya Mimin belum bisa ngupload 2 kali, tapi Mimin maaf Mimin belum bisa ngupload